Profesor Dr. Putu Yudi Setiawan, STMM, dengan judul orasi personalisasi berbasis machine learning dalam destination branding, strategi meningkatkan loyalitas wisatawan di era digital. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Udayana, Ketua Forum Guru Besar beserta anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, yang saya hormati para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Udayana, para kepala biro di lingkungan Universitas Udayana, para koordinator program studi di lingkungan Universitas Udayana, para dosen dan pimpinan tata usaha di lingkungan Universitas Udayana, tamu undangan serta hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewara nugerahanya, maka pada hari ini, Sabtu 1 Februari 2025, kita dapat berkumpul di Gedung Widya Sabha pada upacara akademik Universitas Udayana dalam rangka pengukuhan guru besar tetap di lingkungan Universitas Udayana. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul personalisasi berbasis machine learning dalam destination branding, strategi meningkatkan loyalitas wisatawan di era digital. Hadirin yang saya muliakan, loyalitas wisatawan bukan hanya tentang kunjungan ulang, tetapi tentang bagaimana menciptakan hubungan emosional yang mendalam antara wisatawan dan destinasi. Ketika wisatawan menjadi agen promosi gratis, maka dampaknya akan jauh melampaui sekedar angka kunjungan. Mereka akan merekomendasikan, berbagi pengalaman, dan menciptakan aliran pendapatan yang stabil bagi sebuah destinasi wisata. Bayangkan, sebuah destinasi yang tak hanya dikunjungi, tetapi senantiasa dirindukan, seolah menjadi candu yang membuat wisatawan tak bisa melupakannya. Loyalitas wisatawan harus dibangun dengan pengalaman unik yang relevan dengan keinginan pribadi mereka. Seperti romansa Paris dan spiritualitas Bali, wisatawan harus merasa bahwa destinasi ini adalah bagian dari diri mereka. Destinasi harus lebih dari sekedar tempat. Ia harus menjadi magnet emosional yang memaksa wisatawan untuk kembali lagi dan lagi. Namun, belakangan ini tersebar kabar yang sangat menyedihkan. Bali yang telah menjadi ikon pariwisata dunia, kini dicap sebagai destinasi yang tidak lagi layak untuk dikunjungi. Sebagaimana dinyatakan oleh Fodors, penerbit panduan perjalanan ternama asal Amerika Serikat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bali kini terjerat oleh kemacetan parah, polusi mengkhawatirkan, dan ancaman overtourism yang semakin merusak esensinya, sehingga menambah panjang daftar permasalahan yang menggerus loyalitas wisatawan. Ironisnya, meskipun ada peningkatan jumlah wisatawan secara tahunan dari 2023 ke 2024, penurunan kunjungan di akhir tahun 2024 yang sangat signifikan telah menjadi sinyal peringatan keras. Lalu apakah kita akan membiarkan Bali terperosok? Tentu jawabannya adalah tidak. Di era digital ini, solusi ada di depan mata, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman mendalam, melakukan branding dengan pendekatan multisensorik, dan menenangkan hati wisatawan dengan personalisasi yang menyentuh kebutuhan mereka. Teknologi seperti machine learning memainkan peran penting dalam mengubah aktivitas wisata menjadi pengalaman personal. Dengan memanfaatkan big data,
Machine learning mampu memberikan rekomendasi destinasi, mempersonalisasi pengalaman, dan bahkan mengelola dampak negatif seperti overtourism. Studi menunjukkan bahwa visualisasi yang dipersonalisasi dan branding yang melibatkan panca indera mampu menciptakan keterikatan emosional yang kuat. Dengan algoritma cerdas, machine learning dapat menawarkan destinasi alternatif yang lebih tersebar, meminimalkan kerusakan pada area utama, dan menciptakan pengalaman wisata yang dipersonalisasi. Berikut adalah cara kerja machine learning dalam destination branding. Yang pertama adalah hyper-personalized content. Machine learning dapat menganalisis pola pencarian, riwayat perjalanan, dan interaksi wisatawan di berbagai platform untuk menciptakan konten yang terasa dibuat khusus untuk mereka. Berikutnya adalah predictive behavioral targeting. Machine learning bisa menganalisis pola kunjungan wisatawan dan secara otomatis mengirimkan konten nostalgia berupa video perjalanan mereka, sehingga timbul rasa ketergantungan emosional di mana wisatawan merasa seolah-olah mereka memang harus kembali. Emotional AI dan Artificial Intelligence dan Sentiment Analysis. Teknologi AI atau machine learning bisa membaca emosi wisatawan dari ulasan media sosial dan feedback mereka. Branding destinasi menjadi lebih emosional dan otentik. Dynamic pricing and exclusive access. Machine learning dapat menyesuaikan harga, paket wisata, dan akses khusus berdasarkan preferensi wisatawan. Hal ini membuat wisatawan merasa spesial dan semakin loyal. Yang terakhir adalah AI generated storytelling. AI dalam hal ini machine learning bisa menciptakan kisah personal yang menyentuh hati setiap wisatawan dengan cara mengkurasi video perjalanan wisatawan, menggunakan foto dan video mereka sendiri sehingga tercipta dorongan psikologis untuk kembali. Untuk memanfaatkan potensi machine learning secara maksimal dalam industri pariwisata, khususnya pemasaran pariwisata, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Yang pertama adalah berinvestasi dalam teknologi machine learning. Yang kedua, membangun kolaborasi strategis antara pengembang teknologi, pemangku kepentingan pariwisata, dan pemerintah. Meningkatkan literasi teknologi pada pelaku industri pariwisata agar lebih siap menghadapi tantangan digital. Inilah era baru pariwisata. Era di mana teknologi bukan hanya mendukung, tetapi memimpin dalam menciptakan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk memanfaatkan potensi ini dan membawa pariwisata menuju masa depan yang lebih personal, efektif, dan cerdas? Tentunya hal ini merupakan PR bagi segenap pemangku kepentingan sektor pariwisata yang ada di Bali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah akhir orasi saya. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah menyetujui usulan saya sebagai guru besar di bidang perilaku konsumen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Rektor Universitas Udayana, para Wakil Rektor, seluruh jajarannya, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Udayana yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan yang terhormat dan mulia ini. Ucapan terima kasih juga saya aturkan pula kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, beserta seluruh Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, para koordinator program studi, para guru besar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, para senior serta rekan sejawat seluruh dosen di FEB UNUD, khususnya di Prodi S1, S2, dan S3 Manajemen, para koordinator unit, koordinator tata usaha, beserta seluruh jajarannya, para mahasiswa, termasuk bimbingan saya di S1, S2, dan S3, serta semua pihak yang telah membantu sehingga proses pengusulan guru besar saya berjalan dengan lancar. Penghargaan yang tinggi saya aturkan kepada para guru mulai dari TK 2 Saraswati English Class Denpasar, SD 3 Saraswati English Class Denpasar, SMPN 1 Denpasar, dan SMBAN 1 Denpasar yang telah membekali saya fondasi ilmu pengetahuan sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian pula ucapan terima kasih dan penghargaan tulus saya aturkan kepada seluruh dosen dan pembimbing saya
di S1 Teknik Industri ITS, S2 Magister Manajemen UNUD, dan S3 Manajemen di FEB Universitas Brawijaya. Serta dosen-dosen lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penghargaan yang tak ternilai saya dedikasikan dan aturkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Putu Sukadana almarhum dan Ibu Ketut Sukirti yang keduanya merupakan mantan praktisi pariwisata yang cukup lama berkiprah di pariwisata Bali. Mertua kami, Bapak Profesor Dr. Ketut Sukardike SPMK almarhum dan Ibu Dr. Anda Putu Indrawati MM yang telah cukup lama mengabdikan dirinya pada alma mater kita tercinta Universitas Udayana. Beliau-beliau ini merupakan pahlawan yang sejati bagi saya, yang telah banyak memberikan inspirasi, teladan, bimbingan, tuntunan, nasihat baik dalam suka maupun duka tentang memaknai dan menjalani kehidupan. Pencapaian ini juga tentunya berkat doa dan dukungan tiada henti dari keluarga tercinta. Istri saya, Dr. Made Sukmawati, spesialis anak konsultan, dan anak-anak kami, Putu Nayaka Arya Dewi, Bachelor of Design, Made Rafa Arya Dewa, Nyoman Kevin Arya Dewa, Ketut Aiku Arya Dewi. Ucapan terima kasih juga saya aturkan kepada saudara-saudara Gede Martane, Made Bobi Cahyadi ST, Nyoman Hari Trisnawati, serta seluruh ipar, keponakan dan keluarga besar yang turut mendukung dan memberikan semangat hingga capaian ini dapat terwujud. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan masa sekolah mulai dari TK hingga S3, rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas tenis GTS dan GTC, rekan-rekan praktisi bisnis pariwisata dari Pramana Manajemen, dan rekan-rekan komunitas otomotif Econmax dan Mercedes-Benz Club Indonesia, cabang Bali, yang telah memberikan dukungan berupa doa dan perhatiannya. Di atas segala-galanya, tidak lupa saya panjatkan puji syukur dengan mengaturkan paraning suksma kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas asung kertewado nugerahanya sehingga saya bisa meraih capaian ini. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.